Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali di acara PD Jumat kita malam hari ini. Mari sebelum kita memulai, kita akan membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, jikalau pada kesempatan malam hari ini kami boleh bersama-sama bertemu dengan jemaat Tuhan melalui media YouTube ini Tuhan, di dalam persekutuan doa. Bapa, biarlah Engkau hadir dalam hati kami, di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh mendengar suara Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan biarlah kami terus hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Ucap syukur ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, Bapak Ibu, malam hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu tema, yakni ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi ya, pada tanggal 23 Mei yang akan datang, Bajeng Pudak Payung akan memulai ibadah secara onsite ya, ibadah secara tatap muka. Nah, tentu ini tidak mengurangi satu makna atau tujuan beribadah kita bagi Bapak Ibu yang mungkin oleh karena kondisi dan keadaan harus tetap mengikuti ibadah melalui media online. Atau Bapak Ibu yang juga pertimbangan-pertimbangan yang lain tetap memilih untuk mengikuti ibadah online ya, sehingga baik ibadah onsite maupun online ini tetap sama-sama satu ibadah yang baik ya, ibadah yang kita mau ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mengapa ya dikatakan bahwa ibadah yang berkenan di hati Tuhan? Apakah ada ibadah yang tidak berkenan di hati Tuhan? Atau boleh dikatakan kita beribadah namun Tuhan tidak suka? Apakah ada? Karena pada dasarnya kita beribadah itu kan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, setidaknya ini yang sering kita ucapkan ya. Jika kita beribadah, apa sih tujuan ibadah kita? Ya, kita ingin memuliakan nama Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan, menghormati Tuhan di dalam ibadah kita. Namun mengapa dikatakan ada ibadah yang Tuhan tidak suka, Tuhan tidak berkenan? Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat di dalam Yesaya pasal 29 ayat 13 ya. Mari kita buka di sana. Dalam Yesaya 29 ayat yang ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah, Bapak Ibu, ini jelas sekali ya. Nah, pada bangsa Israel datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan gitu ya, memuliakan Tuhan, namun hanya ada di bibirnya, hanya ada di mulutnya ya. Namun hatinya tidak ikut memuliakan Tuhan. Ini sesuatu yang ironis ya, boleh dikatakan adalah sikap kemunafikan ya. Apa yang terucap dalam bibirnya itu berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Sehingga yang muncul adalah hal-hal yang terlihat saja. Ya, seakan-akan dia beribadah kepada Tuhan. Dia menuruti apa-apa yang ada di dalam hukum Taurat, ya. Tetapi hatinya itu sesungguhnya jauh, ya, sehingga ini adalah satu kesalehan yang boleh dikatakan hanya kelihatan saleh gitu ya. Tapi pada kenyataannya mereka tidak melakukan dengan segenap hati mereka. Ya. Sehingga ketika selesai beribadah maka dia kembali kepada kehidupannya, ya, melakukan dosa dan sebagainya ya, karena
di dalam ibadahnya dia hanya sekedar di dalam mulut, ya, hanya sekedar yang tampak, tetapi itu tidak keluar dari dalam hatinya. Ya, Bapak Ibu, kita juga bisa melihat ya di dalam Perjanjian Baru, ya, Tuhan Yesus sendiri mengungkapkan hal yang sama dengan berkata, percuma mereka beribadah kepadaku. Ya, kita bisa lihat di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, Bapak Ibu, seringkali ya sebagian orang menganggap bahwa beribadah itu adalah sesuatu hal yang rutin, ya, sesuatu hal yang turun-temurun. Dahulu orang tua saya, kakek nenek saya juga melakukan hal yang sama, gitu ya. Sehingga kita sekedar datang, duduk, dengar dan pulang, ya. Sehingga seringkali kita hanya menjalankan rutinitas, Bapak Ibu, gitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya bahwa kita tidak sedang membangun relasi dengan Allah, ya. Tetapi hanya sekedar datang untuk beribadah. Ya, hari Minggu ya wajibnya beribadah, gitu ya. Jadi datang beribadah. Tetapi makna sesungguhnya kita tidak menyadari itu, ya. Sehingga sama, sepulang ibadah kita kembali kepada tabiat asal kita, ya. Hidup kita tidak berubah, ya. Yang suka mabuk-mabukan kembali mabuk-mabukan, ya. Kita masih mengumbar emosi kita, ya. Masih kalau marah masih ada sumpah serapah dan sebagainya, gitu ya. Jadi kita beribadah tetapi hati kita tidak turut serta, ya. Kita beribadah tetapi hidup kita tidak berubah. Kita kembali, ya, kepada tabiat-tabiat asal kita. Tak ada perubahan kehidupan. Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis juga berkata sangat keras, ya, menghardik orang yang meminta dibaptis sebagai ular beludak yang mematikan. Ya, kita bisa lihat di dalam Matius 3 ayat yang ke-7. Mari kita buka, ya. Matius 3 ayat yang ke-7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Ya, mengapa Yohanes Pembaptis begitu keras, ya, menghardik orang yang datang ini? Dikatakan di sana adalah orang Farisi dan orang Saduki. Ya, kita tahu, ya, orang Farisi adalah orang-orang yang menaati baik seluruh hukum Taurat maupun penafsiran manusia mereka sendiri. Ya, tetapi dia hanya melakukan ritual-ritual saja. Dia hanya melakukan apa-apa yang tertera di dalam hukum Taurat itu, ya. Tetapi itu hanya lahiriah saja, ya. Kembali bahwa kesalehan lahiriah tanpa didasari oleh sikap hati yang benar-benar mau menyembah Tuhan, ya. Mereka tidak bersedia mengakui keburukan-keburukan sifat mereka. Ya, hanya dengan dia melakukan hukum-hukum Taurat itu, maka dia mengatakan bahwa sudah menjadi orang yang rohani, gitu ya. Sehingga tadi yang muncul adalah hanya hal-hal yang kelihatan, yang kasat mata saja, tetapi hatinya tidak ke sana. Kemudian golongan orang Saduki. Nah, ini adalah golongan liberal, ya, yang sebenarnya mereka tidak menyukai perkara-perkara rohani, sekalipun mereka mengaku tunduk kepada hukum Allah, ya. Mereka menyangkali dan menolak, ya, ajaran mengenai kebangkitan, mengenai malaikat, mengenai mukjizat, kekekalan, dan juga hukuman yang akan datang. Kehidupan moral mereka sangat lemah dan sangat duniawi, ya. Orang Saduki ini juga bagian atau golongan orang yang ikut menganiaya Tuhan Yesus, ya.
Kita juga bisa mengingat ya bagaimana Tuhan begitu marah ya di bait Allah, ya, menunjang balikkan meja ya yang digunakan untuk apa? Bertransaksi, ya, tukar menukar uang dan berdagang. Ya. Yang semua itu dilakukan bukan untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi untuk mencari keuntungan dan kepentingan mereka sendiri. Ya. Jadi ibadah mereka tidak benar, gitu ya. Nah ini yang bisa kita lihat ya, bagaimana ibadah yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ya. Ibadah yang hanya sekedar melakukan ritual keagamaan, ya, hati tidak turut beribadah, gitu ya. Dan hanya memperlihatkan hal-hal yang kasat mata, ya. Tidak disertai dengan hati yang benar-benar mau membangun relasi dengan Allah. Bagaimana memuji Allah, menghormati Allah, menyembah Tuhan dengan segenap hati dan seluruh kehidupan yang dia lakukan. Nah, lalu bagaimana ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Ini satu pertanyaan yang sangat penting Bapak Ibu yang perlu kita renungkan ya. Ya, kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Jangan-jangan selama ini ya kita melakukan ibadah, namun ibadah kita tidak berkenan di hati Tuhan. Ya, kita akan melihat di dalam bacaan tadi ya, di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, dari bacaan ini sangat jelas ya. Diawali dengan kata karena itu. Ini berarti bahwa sebelum-sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, Rasul Paulus sudah menyampaikan hal-hal yang harus dilakukan oleh umat Tuhan pada masa itu. Ya, dan ini juga relevan ya di dalam kehidupan kita sekarang. Dan mengingatkan bahwa apa-apa yang kita kerjakan itu sebetulnya oleh karena kemurahan Allah itu sendiri. Ya. Allah begitu baik kepada kita. Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tentu hal yang luar biasa itu adalah keselamatan Bapak Ibu ya. Keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita semua. Oleh karena itu kita mestinya ya melakukan ibadah kepada Tuhan. Ibadah yang benar-benar tulus ya, benar-benar itu adalah segenap hati kita dan seluruh kehidupan kita. Nah, yang pertama Bapak Ibu ya, persembahkanlah tubuhmu. Nah, ini satu hal yang sangat jelas bahwa ini mencakup seluruh kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan oleh seluruh anggota tubuh kita. Sehingga ibadah tidak hanya ibadah di gereja gitu ya, atau kalau sekarang adalah ibadah tatap muka gitu, atau ibadah online gitu ya. Tidak hanya sekedar itu, tetapi seluruh kehidupan kita, apa yang sudah kita kerjakan hari demi hari. Apakah itu memuliakan Tuhan atau justru sebaliknya? Ya. Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita, tidak sekedar apa-apa yang kita kerjakan. Ya. Jangan sampai kita sudah capek, kita sudah luar biasa melakukan pelayanan gitu ya, sampai mungkin melakukan kegiatan gereja dalam hari Minggu mungkin 2-3 kali gitu ya, luar biasa gitu ya. Tetapi itu hanya sekedar lahiriah, sekedar hanya mengerjakan tugas gitu ya. Habis itu ya selesai. Tetapi tidak disertai dengan itu tadi. Bagaimana kita memahami bahwa apa yang kita kerjakan itu sesungguhnya adalah untuk Tuhan. Jadi kita melakukannya dengan sungguh hati. Bahkan
di dalam kehidupan kita setelah kita pulang dari gereja, setelah kita pulang dari pelayanan. Ya. Apa yang kita kerjakan, apakah seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak? Atau seperti bangsa Israel waktu itu, ya, munafik, ya. Apa yang kita lakukan di gereja berbeda dengan apa yang kita kerjakan di luar, di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan kita bersama dengan lingkungan masyarakat dan sebagainya. Ya. Sehingga persembahkan tubuhmu adalah seluruh kehidupan kita, apa yang kita kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua adalah ibadah adalah persembahan yang hidup. Bapak Ibu. Ya, kata hidup ini berarti adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Ini sangat kontras sekali ya kalau kita perbandingkan antara hidup dan mati. Ya. Kalau dikatakan bahwa ibadah adalah persembahan yang hidup, ya, berarti adalah kehidupan orang-orang percaya yang telah ditebus oleh Tuhan. Maka ini mestinya berbeda ya dengan orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang belum diselamatkan. Ini mau tidak mau Bapak Ibu. Sehingga ya walaupun sulit gitu ya, tidak bisa dikatakan juga bahwa kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan maka kita pasti bebas dari dosa. Mungkin dosa masih kadang kita lakukan, tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan memohon kepada Tuhan, kita terus ya berjuang untuk hidup kudus, ya. Hidup yang selayaknya, hidup yang sudah ditebus oleh Tuhan, ya. Hidup yang benar-benar hidup, sehingga kita hari demi hari kehidupan kita semakin serupa dengan Kristus. Memang tidak mudah, tetapi itulah yang memang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Ya. Sehingga kita ini mengabdikan diri kita kepada Allah, semata-mata hanya untuk menyenangkan hatinya. Ya. Semua berubah, bukan semua tertuju kepada diri kita. Apa yang kita lakukan untuk memuaskan diri kita. Kita bekerja, kita beribadah, ya semua untuk kita supaya kita dapat berkat, ya. Supaya kita dengan ibadah itu menjadi lebih semua hanya untuk kepentingan diri kita. Makna beribadah ya itu adalah demi untuk Tuhan. Jadi fokusnya bukan lagi kepada diri kita, tetapi kepada Tuhan. Ya. Bahkan kita rela memikul salib, ya, tetap memuji Allah. Sekalipun mungkin kita hidup juga tidak kaya, gitu ya. Kita tetap mungkin hidup dalam sederhana atau bahkan mungkin miskin dan di dalam kondisi sakit, gitu ya. Kita tetap memuji Tuhan. Karena fokus kita bukan lagi kepada diri kita, tetapi kepada Allah. Menyenangkan Tuhan itu yang lebih utama. Ya. Nah, kita percaya bahwa kalau kita taat maka berkat, ya, penyertaan Tuhan itu akan datang kepada kita. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ibadah adalah persembahan yang kudus. Ya. Ini jelas sekali, kudus berarti terpisah dari atau tidak sama dengan dunia, ya. Ya, kembali lagi bahwa kita memang dituntut untuk hidup yang berkarakter, memiliki karakter Tuhan, ya. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, ya. Sehingga kita sangat sadar bahwa hidup ini sepenuhnya untuk Allah. Karena memang hidup adalah milik Tuhan. Kita sungguh percaya bahwa pemeliharaan Allah, ya, dan berserah sepenuhnya kepada Allah. Beribadah ya bagi orang yang kudus, ya, dan tidak kudus ini sangat berbeda.
kita datang ke gereja adalah tadi untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Tidak semata-mata untuk datang meminta berkat, ya, dan mungkin mencari keuntungan yang lain. Itu sangat jauh dari cara beribadah orang-orang yang kudus. Ya. Ibadah kita hanya untuk Tuhan saja. Ya. Sehingga akan kelihatan ya, orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen dengan orang yang lain. Jika tidak, ya, kalau kita tidak memberikan persembahan yang kudus itu, maka tidak ada bedanya dengan orang lain, orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang beda hanya cara beribadahnya saja. Ya. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, ibadah adalah persembahan yang berkenan kepada Allah. Ini luar biasa ya. Berkenan itu artinya Tuhan suka. Ya. Tuhan menerima ibadah kita. Kembali, berarti ibadah itu sesuai dengan standarnya Tuhan, bukan standarnya manusia. Bagaimana kita memuji, memuliakan Tuhan ya, dengan segenap hati dan segenap kehidupan kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang keluar dari mulut ini sama dengan apa yang kita kerjakan. Sekali lagi ini tidak mudah, tetapi kita mesti punya cara pandang demikian. Ya. Bahwa seluruh kehidupan kita ini adalah semata-mata untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa saya sungguh bersyukur ya, dan saya puas dengan berkat Tuhan. Ya. Karena kita percaya bahwa di dalam kehidupan ini ya, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati kita sampai kesudahan hidup kita. Ya. Kita terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Ya. Kita terus sungguh-sungguh mau melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan kesungguhan, gitu ya. Tidak hanya sekedar menjalankan tugas, gitu ya. Sehingga kesaksian hidup kita akan terasa, akan bisa dirasakan oleh orang lain. Ya, orang lain akan melihat dan merasakan apa-apa yang ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita ini dikenal sebagai orang Kristen dan bahkan sangat sibuk melayani Tuhan gitu ya. Tetapi apa yang terjadi? Orang lain tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Orang tidak bisa merasakan bagaimana sih menjadi seorang pengikut Kristus itu. Kok sama saja gitu, dalam kehidupannya. Nah, ini satu perenungan yang perlu kita renungkan Bapak Ibu. Bagaimana kehidupan kita yang sudah kita kerjakan selama ini? Apakah hidup kita ini berdampak, ya, memiliki dampak yang baik bagi orang lain? Kemudian ibadah yang sejati sangat jelas Bapak Ibu ya, bahwa tadi ya, ibadah tidak hanya sekedar kita datang ke gereja ya, atau melakukan ritual keagamaan atau rutinitas di dalam peribadahan, tetapi menyangkut kehidupan kita, keseharian kita seperti apa. Itu yang akan sangat real ya, yang bisa dirasakan, bisa dilihat. Bagaimana kualitas hidup kita di dalam hari-hari kita. Apakah kita dikenal sebagai orang yang hidup benar, murah hati, ya, peduli pada kesulitan orang lain, jujur, bisa dipercaya, dan terus menegakkan keadilan, gitu ya. Itu yang bisa langsung dirasakan oleh orang lain, gitu ya. Sehingga akan kelihatan bahwa kita ini adalah orang-orang yang
percaya kepada Tuhan, anak-anak Allah. Dan dengan demikian bahwa kita berusaha untuk beribadah kepada Tuhan dan Tuhan suka. Tuhan berkenan. Itu luar biasa Bapak Ibu. Nah, ini juga ada satu hal yang menarik gitu ya. Ketika kita ditanya ya, tujuan kita beribadah itu apa sih? Gitu. Mungkin dengan sangat lantang atau dengan spontan ya, kita bisa menjawab bahwa ya tadi tujuan ibadah adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan, gitu ya. Tetapi seringkali juga, mohon maaf ya, baru saja pulang dari gereja atau meninggalkan ruangan gereja sudah bilang, tadi ibadahnya tidak enak. Gitu. Ada ini itu yang rasanya tidak nyaman. Gitu. Ya Bapak Ibu, satu suasana ibadah yang nyaman, kemudian mungkin hal-hal yang dilakukan itu semua rapi, itu juga penting dan sangat menunjang ya di dalam kekusukan kita beribadah. Tetapi tidak semata-mata itu, gitu ya. Karena beribadah kita itu adalah sebenarnya hati kita yang mau benar-benar menyembah Tuhan. Kita mau membangun relasi yang baik dengan Tuhan, gitu ya. Kita mau benar-benar memuji Tuhan, fokus ya, kepada Tuhan di dalam kita beribadah. Sehingga siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, gitu ya, bagaimana musiknya, bagaimana paduan suaranya, bagaimana yang memimpin pujian, gitu ya, itu menjadi bagian ya, yang mendorong kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Sehingga kalau katakanlah ada suatu hal yang mungkin tidak nyaman, itu tidak menjadi sesuatu hal yang penting gitu ya. Karena kita sadar bahwa kita datang itu untuk siapa sih? Untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi sekali lagi bahwa apa yang disampaikan Rasul Paulus ya kepada jemaat di Roma tadi luar biasa, gitu ya. Bahwa hendaknya ya kita ini mempersembahkan tubuhmu ya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, Bapak Ibu, jadi selamat beribadah ya. Baik Bapak Ibu yang bisa hadir di dalam ibadah tatap muka pada tanggal 23 Mei mendatang, maupun yang oleh karena kondisi tetap memilih untuk ibadah online ya. Kita harus memaknai, menyadari bahwa ibadah kita ini adalah semata-mata untuk Tuhan. Gitu ya. Semua demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi selamat beribadah dan kiranya Tuhan menolong kita sehingga ibadah kita ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu, mari kita tutup perenungan firman Tuhan malam hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, makasih, kami bersyukur Tuhan jikalau Tuhan boleh hadir, Tuhan berbicara kepada setiap kami melalui pembacaan dan perenungan firman pada malam hari ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau menolong setiap kami supaya kami mau benar-benar menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam setiap ibadah kami, dalam setiap kehidupan kami, bahkan di dalam hari-hari kami. Ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang mungkin masih hidup di dalam dosa, dan biarlah kami, Engkau tolong Tuhan supaya kami mau hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Biarlah ibadah kami ibadah yang menyukakan hati Tuhan.
tidak hanya keluar dari mulut dan bibir kami Tuhan, tetapi sepenuh hati kami, bahkan sepenuh hidup kami, boleh kami persembahkan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga berdoa untuk rencana ibadah pada tanggal 23 Mei mendatang Tuhan. Biar Engkau memberkati apa-apa yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman di gugus tugas, biarlah berjalan dengan lancar dan baik, sehingga ibadah tanggal 23 besok boleh berlangsung dengan lancar, nama Tuhan dimuliakan, dan berjalan dengan baik, tidak kurang satu apapun. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh menutup untuk perenungan dan pembacaan firman malam hari ini. Tapi kami percaya Tuhan terus berbicara kepada kami, menolong kami, sehingga kami benar-benar memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa.